Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas ayat 95 dan 96 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan atau arti dari ayat 95 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang, tanpa mempunyai uzur atau halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Selanjutnya terjemahan dari ayat 96. Artinya, yaitu beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu ayat 95 dan 96 dari surat An-Nisa, terkait dengan ayat ini, Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika turun ayat, tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang, dan seterusnya, yaitu ayat 95 dari surat An-Nisa. Nabi SAW bersabda, panggilkan si fulan. Lalu orang yang dipanggil tersebut itu pun mendatangi beliau sambil membawa tinta, kemudian lauh atau papan, dan katif tulang pundak. Lalu beliau bersabda, tulislah. Tidak sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Sedangkan ketika itu, di belakang Nabi SAW ada Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Maka dia pun berkata, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang buta. Maka turunlah ayat yang menggantikannya. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ayat 95 dari surat An-Nisa. Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah melihat Marwan bin Al-Hakam di dalam masjid. Dia, Sahal, berkata, aku mendatanginya sampai aku duduk di sampingnya. Lalu dia mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendiktekan kepadaku, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu mendatangi beliau ketika beliau sedang mendiktekannya kepadaku. Dia, Ibnu Ummi Maktum, berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku mampu berjihad, pastilah aku akan berjihad. Dan dia adalah orang yang buta. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Sedang ketika itu paha beliau berada di atas pahaku, sehingga terasa amat berat bagiku. Sampai-sampai aku khawatir pahaku patah karenanya. Lalu beliau sadarkan diri dan Allah Ta'ala menurunkan yang tidak mempunyai uzur. Hadis ini juga berdasarkan diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa Muslim rahimahullah.
Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari jalur lain dari Kharijah bin Zaid. Dia berkata, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku pernah duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat itu turunlah wahyu kepada beliau dan sakinah ketenangan menyelimuti beliau. Dia, kata Zaid, berkata, lalu beliau mengangkat pahanya di atas pahaku ketika ketenangan itu menyelimuti dirinya. Zaid radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku tidak pernah sama sekali menjumpai sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau sadar lalu bersabda, tulislah wahai Zaid. Aku pun segera mengambil katif, yaitu tulang pundak untuk tulisan maksudnya. Lalu beliau bersabda, tulislah. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai dengan firman pahala yang besar, yaitu ayat 95 dari surat An-Nisa. Aku pun segera menuliskan hal itu pada katif, maksudnya tulang pundak. Ketika Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu mendengarnya, dan dia adalah orang yang buta, yaitu ketika dia mendengar keutamaan orang yang berjihad, dia segera berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu berjihad, seperti orang-orang buta dan yang sejenisnya? Zaid radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, belum selesai dia atau Ibnu Ummi Maktum bicara, atau belum sempat dia menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba sakinah atau ketenangan menyeliputi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan paha beliau terpangku di atas pahaku, sehingga aku merasakan beban yang cukup berat seperti aku rasakan pertama kali tadi. Lalu beliau sadar dan bersabda, bacalah apa yang kamu tulis tadi. Aku pun membacakannya kepada beliau. Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, yang tidak mempunyai uzur. Zaid radhiyallahu anhu berkata, maka aku pun menyisipkannya. Demi Allah, seakan-akan aku melihat sisipan kalimat tersebut itu berada di bagian yang retak yang ada pada tulang pundak itu. Hadis semisal juga diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah. Sedangkan Abu Razak rahimahullah meriwayatkan dari Abu Kabisah Sedangkan Abdul Razak rahimahullah meriwayatkan dari Kabisah bin Zu'aib dari Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu aku selalu menuliskan wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda kepadaku, tulislah. Tidakkah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, dengan orang yang berjihad di jalan Allah? Lalu datanglah Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin sekali berjihad di jalan Allah, tetapi aku memiliki cacat yang berkepanjangan seperti yang kamu lihat, yaitu penglihatanku hilang. Zaid radhiyallahu anhu pun berkata, tiba-tiba paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa amat berat di atas pahaku, sampai aku khawatir jika paha beliau mematahkan pahaku. Lalu beliau kembali sadarkan diri dan bersabda, tulislah, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang dan tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis itu juga diriwayatkan, maksudnya ini adalah terjemahan dari ayat 95 surat An-Nisa. Dan ini hadis juga ada yang diriwayatkan, maksudnya hadis mengenai peristiwa
turunnya wahyu ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir rahimahullah. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait dengan firman Allah Ta'ala ayat 95 surat An-Nisa ini, yaitu tidakkah sama antara mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang dan seterusnya. Itu maksudnya adalah yaitu orang-orang yang tidak ikut berperang Badar. Dan orang-orang yang tidak ikut perang Badar tidaklah sama. Asar tersebut hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari tanpa Muslim. At-Tirmizi rahimahullah juga telah meriwayatkannya, dan dia menambahkan, ketika turun perintah perang Badar, Abdullah bin Jahsi dan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang buta, wahai Rasulullah. Apakah kami mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak mengikutinya, maksudnya mengikuti perang? Maka turunlah ayat, tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dan seterusnya, yaitu kalimat dari ayat 95 surat An-Nisa. Di sini Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang satu derajat. Orang-orang yang duduk yang tidak ikut berperang itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai uzur, halangan. Dan selanjutnya pada ayat 95 sampai 96 yang artinya, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya. Di sini maksudnya adalah orang-orang yang duduk tidak ikut berperang dari kalangan orang-orang mukmin, sedangkan mereka tidak punya uzur. Itu adalah lafaz At-Tirmizi rahimahullah. Lalu dia berkata, hadis ini hasan qarib dari jalan tersebut. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 95 surat An-Nisa, yang artinya tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak ikut berperang dan seterusnya, itu merupakan hukumnya berlaku secara mutlak. Tetapi ketika turun wahyu yang begitu cepat, jadi ada kalimat yang tidak mempunyai uzur, maka itu menjadi pengecualian bagi orang-orang yang memiliki uzur, yang memubahkan mereka untuk meninggalkan jihad, seperti orang buta, pincang, sakit. Sehingga kedudukan mereka itu tetap sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, yaitu berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Selanjutnya, Allah Ta'ala mengabarkan tentang keutamaan dan kelebihan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk, yang tidak ikut berperang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, khusus adalah orang yang tidak ikut berperang itu yang tidak memiliki uzur. Memang demikian seharusnya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian berjalan di suatu jalan dan tidak pula kalian menyeberangi suatu lembah, melainkan mereka tetap bersama kalian di dalamnya. Lalu mereka, para sahabat, bertanya, apakah mereka tetap berada di Madinah, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya, karena ada uzur yang menghalangi mereka. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud rahimahullah. Firman Allah Ta'ala, yaitu pada surat An-Nisa ayat 95, yang artinya kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga. Di sini maksudnya surga dan pahala yang berlimpah. Di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum jihad bukanlah fardu ain, melainkan fardu kifayah.
Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 95, yang artinya, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Di sini maksudnya Allah Ta'ala mengabarkan tentang pahala-pahala yang Dia lebihkan untuk mereka berupa tingkatan-tingkatan di dalam istana-istana surga yang tinggi, ampunan segala dosa dan kesalahan, dan berbagai macam rahmat dan keberhaan. Itu semua adalah merupakan kebaikan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, yang artinya yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah ayat 96 dari surah An-Nisa. Dulur-dulur Iman, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada 100 tingkatan yang telah Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Jarak antara setiap dua tingkatan sama seperti antara langit dan bumi. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.